Sepintas tidak ada yang istimewa di atas tanah ini. Hanya ada hamparan tambak dan sawah biasa. Tak banyak yang tahu, di kawasan inilah pusat kerajaan Islam Indonesia pernah berdiri. Catatan sejarah masuknya Islam ke Indonesia memiliki berbagai versi. 3 versi yang diyakini kebenarannya adalah teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Ketiga teori ini saling bertentangan dan bertahan selama puluhan tahun. Teori Gujarat dikemukakan oleh Snow Kurgronye dan ahli-ahli sejarah Eropa lainnya. Teori ini menunjukkan bahwa Islam masuk mulai abad ke-13 di daerah Samudra Pasai. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Ahli sejarah Eropa menilai kontribusi masyarakat Arab sangat kecil dalam perkembangan Islam di Samudra Pasai. Teori yang menyebut bahwa Islam itu adalah datang dari Gujarat, yang disebut teori Gujarat, dan ini cukup banyak penganutnya, termasuk Snokhoronye, ya, termasuk Moket. Nah, kenapa mereka beranggapan demikian? Ini karena rupanya makam Malikus As-Saleh, Raja Samudra Pasai itu makam itu coraknya sama dengan yang ada di Gujarat. Dan itu berangkat tahun 1297. Nah, jadi mereka beranggapan ini berarti Islam yang dibawa adalah dari Gujarat. Apalagi kita juga tahu bahwa makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, di Gresik, itu juga coraknya sama. Selain teori Gujarat, muncul teori Persia yang juga berkembang di daerah Samudra Pasai. Sebagian sejarawan yakin Islam di Samudra Pasai dibawa oleh pedagang-pedagang Persia. Selain itu juga kita lihat nanti bahwa ada berita lain yang sebetulnya menyangkut orang Arab ini juga, yaitu apa? Yang menyatakan bahwa sebetulnya agama Islam itu dibawa oleh yang namanya kelompok Bani Khalifah. Bani Khalifah itu siapa? Nah, ini jadi keturunan dari orang-orang dari Jazirah Arab, ya, yang dipimpin waktu itu oleh Nahwada Khalifah. Mereka datang pada tahun 255 Hijrah. Di mana itu? Mereka datang di Perlak. Dan di sana membentuk komunitas Islam, ya. Dan jumlah yang dibawa oleh Nahwada Khalifah itu jumlahnya sekitar 100 orang. Nah, 100 orang ini ternyata yang ikut itu berasal dari suku-suku bukan hanya Arab, tapi ternyata ada orang India, ada juga orang Persia. Nah, salah satunya yang keturunan Arab ini namanya Sayyid Ali. Ini keturunan Quraisy, ya, dari yang seketurunan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, rupanya Sayyid Ali ini menikah dengan adik penguasa setempat yang bernama Merah Perlak. Nah, dari pernikahan ini nanti lahir seorang anak yang bernama Sayyid Abdul Aziz. Nah, Sayyid Abdul Aziz inilah yang kemudian diangkat sebagai Raja Perlak yang pertama. Keberadaan 2 teori yang menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 mendapat bantahan dari sebagian sejarawan dan tokoh agama lainnya, diantaranya Hamka. Ketika itu, Hamka berpendapat adalah suatu kemustahilan bila Islam baru masuk di abad ke-13. Namun di sisi lain telah berdiri sebuah kerajaan Islam. Sebuah teori baru muncul bernama teori Mekah. Teori ini meyakini bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang asal Arab menjadi penyebarnya masuk ke Indonesia melalui jalur pantai barat Sumatera. Pada akhirnya, teori Mekah bertentangan dengan teori-teori lainnya. Sejarawan yang mendukung teori ini yakin ada kesengajaan munculnya teori Gujarat dan Persia untuk memberi gambaran bahwa Islam belum lama berkembang di Indonesia. Persoalan ini sebenarnya juga adalah ataupun berangkat dari kebingungan bangsa Barat
ataupun peneliti-peneliti barat pada abad ataupun awal abad 20 saat melihat penyebaran Islam di Nusantara ini yang demikian luas, mereka mungkin ingin seperti si Christian Snokhogranya ingin menyatakan bahawa Islam itu baru datang ke Nusantara itu pada abad ke-13 dan dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat. Saya rasa mereka ingin menyatakan sesuatu bahawa Islam di sini sebenarnya tidak begitu berakar. Selama puluhan tahun, perdebatan antara tiga teori ini terus terjadi. Minimnya bukti peninggalan-peninggalan dan studi lebih lanjut tentang kedatangan tiga bangsa penyebar Islam menyebabkan sejarah perkembangan awal Islam di Indonesia menjadi kabur. Saya sependapat sekali dengan sebagian peneliti, terutama Hamka, yang dalam pendapatnya itu jelas menegaskan bahwa Islam sudah datang ke Nusantara itu dari abad pertama Hijriah. Ini didukung oleh banyak hal tentunya dan banyak bukti ataupun dari laporan-laporan Arab khususnya. Kita sebetulnya bisa melihat bahwa semuanya ini ada kaitannya, ya. Kalau pada abad ke-7 di Barus itu sudah ditemukan orang Arab dan kemudian orang Islam, tentunya untuk menjadi sebuah kerajaan butuh waktu 200 tahun untuk kemudian menjadi sebuah kerajaan, ya. Apalagi nanti kita tahu bahwa kemudian dari kerajaan Perlak itu akan lahir kerajaan Samudra yang nantinya juga menjadi Samudra Pasai, dan itu lebih butuh waktu lagi karena Samudra Pasai baru berdiri pada abad ke-13. Nah, ini saya kira menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dari ketiga pendapat tadi.